Sumando ko kan nampe sumando ni mama tu narajaknya. Bani sumando ni mama ko elok rata lidahnya bau musyawarah jo mau pakai, ko elok rata tangannya bau memupuk jo malam buat. Ka kunci nan narik, ka puro nan taguah, ka pauni bilik nan dalam. Ya kan? Dia akan jadi pemersatu di rumah tangganya, bukan memecah belah. Itulah sumando ni mama. Nomor 2 sumando lapik buruk. Lah batuk-batuk mama dilaman ke naik rumah, hanya bagaluit je bininya. Nang ketiga sumando langau hijau. Baat tadi dimainggok penyakit tinggal artinya. Jangan memecah belah di rumah tangga orang. Jadilah kita pemersatu. Sumando kacang miang. Ikon tak selesai orang baru sanak sajaknya babini ke sini. Pacah balah orang. Ba'a kacang miang tu Ustaz namanya 2. Nan banamo kacang miang bagala si bio-bio. Dia ingin serupa orang pulo menjala di gagang tanah. Barayui kerentiang kayu. Iya kan? Buah labek baduyun-duyun kulit bakilek kunyang ameh alui bak bulu anak kucing. Itulah miang sabananya. Kok dapet di miang kacang miang menggata sebatang tubuh jo jantung-jantung minta digawi baralah sakit kepadiannya tanya ke orang nalakanai ambo alun mencuba lai. Al mukmin kannahli. Mukmin itu seperti lebah. Dia tidak ada merusak lingkungan. Yang baik yang dia makan. Siapa tak tahu menisalabah kau be. Dapet awak batuk-batuk kerongkongan sakit, hari dingin-dingin bulu tagak, ya kan? Lidah retak-retak, bibir pecah-pecah, ambil duk kacang 12 tahun, ayah bantu, ayah kalim panang, ayah kelupak pisang kale, ayah paraweh, abui kocok jota luar, lagi yang salabah. Ya kan? Sudah tu baca doanya, pucuk kawa, pucuk kempelo, masuk dan tawa keluar nan biso. Ambui seketik. Tapi bacaan dulu salawat jo doa ya syafi wa anta syafi la shifaun illa shifa'uk Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ubek ko syariat kanya Pak nak menyembuhkan Allah. Indah. Setelah mendengar kaji ko Pak ndak ada perubahan awak dari langau hijau ke labah atu sama saya awak jo baru baca min. Kalau ada nan salah hamba sampean Pak batang gadang nalata panjek dahan joranti yang nalata titih karena di sini terletak pangka tangkai salamu ambo memanjek batang menitih dahan kok tagoyang bunga sedang kambang telantak putih sedang laki telendo buah sedang masak dek capek kaki tangan ambo mohon maaf kapak pengurus jo jamaah ledege maaf ambo tua bapantun ambo cik ni di mana letak jalan kaguguat dekat pasar padang luar sungai tanang je bukit tinggi tersabui airnya janiah di mana ko pintu ke masuk sinan lo pintu ke keluar lah dan lapeh apa-apa je ibu di hati dan suci je muka nan janiah apa kira lalai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada juga mungkin yang ragu memilih jodoh nan mudo-mudo salat sunat istikharah. Di kalau dia dok orang calon kawak duo nanci kunyang lanse iduangnya mancuang kutiko bantu berangnya bantu galak jo, iya kan? Kemudian ada hitam manis rambut garitiang gigi putih. Ragu memilih istikharah. Lah istikharah 2 kali Pak Ustaz karena hati keduanya anikah keduanya. Ya kan? Jangan berfikir banyak. Ya kan? Itu. Ya kan? Ini. Sudah istikharah tidak tentu pilihan tu. Keduanya hati karena nikahi. Mudah-mudahan Allah akan memberi rezeki ya. Dengan tanggung jawab yang bertambah Allah akan menambah rezeki. Amin. Ya Rabbana.
Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu? Jadi masjid kita ini Al-Falah. Berusahalah kita menjadi orang yang menang. Menang yang mana? Menang jangka panjang di akhirat. Karena kemenangan yang kita peroleh di dunia ini itu kemenangan sementara. Tidak ada yang kekal. Itulah dunia. Maka Allah berkali-kali mengingatkan dunia itu permainan dan senda gurau. Kalau ada yang merasa senang, itu kesenangan yang menipu. Mata'ul gurur. Jadi kalau ingin menang yang sebenarnya, itu kemenangan di akhirat. Tapi mencarinya selama kita diberikan waktu dan kesempatan hidup oleh Allah di dunia ini, semenjak kita balik sampai kita meninggal. Itu waktunya tidak panjang, Pak. Kita mulai diikap setelah mukallaf. Kalau laki-laki suaranya lah kurik-kurik, itulah bermimpi segala macam, itulah mulai dipereton dosa jo palo. Ya kan? Semenjak itu kita bisa beramal sampai batas usia. Kaum muslimin kalau kita perhatikan banyak dalam usaha di dunia ini, ya kan? Ketika kita produktif, beramal juga begitu. Mungkin bapak-bapak yang ditakdirkan oleh Allah sudah salat di atas kursi, itu kan bukan kemauan kita. Ya kan? Tapi tidak bisa kaki disimpuhkan lagi. Maka jam beramal itu sempurna ketika kita sehat, ketika kita muda. Tapi banyak di antara kita, termasuk saya, melalaikan waktu muda itu untuk memperbanyak ibadah. Benar kan? Benar. Allah gak mau muah baru pai. Ya kan? Untung saja lah dapat hidayah jo. Aduh jo orang lah gaek pak namanya Ibrahim tukang cukunya alinya sembahyang. Namo rancak banaib. Kalau ndak ke sembahyang galah dia jelah namo menga Ibrahim. Ya kan? Ibu dan bapak. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita karena mungkin ibu bapak nanti adalah salat sunat ya. Kita baca surah An-Nahlu ayat nan ke-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nahli. Ketika berilham, berwahyu, menyampaikan Allah kepada serangga yang bernama tawon atau lebah. Kece Allah kalabah go. Bagaimana Allah mengatakan ini kepada lebah, itu tidak perlu kita pikirkan. Ya kan? Kaum muslimin, kata Allah kepadanya kalau dengan bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran, anittakhidhi buyutan minal jibal wa minasyajari, dan pohon-pohon, wa mimma ya'rishun. Jadi lebah ini yang pertama dikeceeng ke Allah, di Allah kenyo, ya kan? Buat rumah sampai tinggal dulu. Jangan mengontrak panjang saja. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Ini ayat, Pak. Apalah lebah itu? Tapi kenapa disuruh oleh Allah membuat sarang? Karena istri lebah itu banyak, Pak. Pejantan lebah itu banyak, istrinya tidak banyak. Jadi lebah betina tu kadang badannya Pak nyosanangan sedek suaminya. Dia batalu salah dalam sarang, kau tidak usah kerajo aja. Orang kini mencari bini nang kerajo jangan payah nawat. Ya kan? Ambo bini ambo tidak kerajo dulu tidak payah nambol. Malah semperodnonya mendidik anak di rumah, Pak. Ya kan? Awak sekerajo seorang. Tidak payah. Banyak terjadi sekarang, Pak, perempuan-perempuan bekerja, kita tidak buruk sangka ini, dia perawat dinas malam, ajo dokter dinas malam, ala selingkuh saya. Dek lah bawa taruh rasa lakinya selai. Banyak terjadi itu, Pak. Nah, jadi sebenarnya menurut Islam, padusi korancak berkurang di rumah.
Pertama sekali bakuruang di rumah tu kulitnya rancak, ditambah lo bajilbab tak tutui sadon. Ya kan kutikonyo woka di suaminya onde barasia serupa rabuang bakubak. Tapi kalau paneh-paneh di luar ke sawah basisi barana ke dia gihen body nyo kasih yo. Ini bapak-bapak. Lebah begini. Adinda engkau diam sajalah dalam sarang, biarlah kami cari. Jadi labah tu dimanyu suruh di Allah buat sarang di rumah-rumah penduduk, di pohon-pohon kayu. Pohon kayunya nama gatah, lansek, durian, ambacang, kuini. Asinan nyom buat sarang. Ya kan? Itu lebah itu. Hebatnya dia walaupun tidak pernah kuliah di Fakultas Teknik Sipil, tapi lebah itu kaum muslimin sebagai arsitek untuk bangsa lebah, dia adalah yang paling pintar. Sarang lebah tu tergantung Pak, pintunya ke mana bawah, ke mana madoknya, ke bawah Pak. Tapi manisan indak tabuang. Coba bayangkan itu, manisannya di dalam sarang itu ndak tertumpah keluar, padahal begini bukan menelentang. Jadi berajalah Pak ke lebah. Banyak yang dipelajari di lebah tu. Di mana enggak di pohon-pohon kayu nomor asia, lansek, cubada, kuini, manggi. Sehingga pohon-pohon itu membentuk manisannya. Kalau labah sialang Pak itu coklat. Kalau labah Darmasraya kuning manisan. Labah Batu Busuk sama jo Tangguli. Karena nyo di Batang Manggi. Labah Darmasraya nyo di Lansek kuning. Muju labah ko ndak enggok di Batu Baru. Ku ndak tulah hitam manisan. Itu lebah. Kaum muslimin, bapak dan ibu yang terhormat, ketika dia hinggap di batang nangka, batang cuadak, batang lansek, nyo ndak do melapor tu do Pak enggok saya. Tapi bara lamo nyo enggok senan Pak Ustaz, paling lamo 3,5 bulan. Itulah pandai anaknya tabang. Apa faedahnya dia hinggap di pohon nangka tadi? Orang maliang ke mencilok cuadak nak lantengan. Bapak itu nyo jago dek labah tadi. Tu ada cuadak masa aja lah. Ndak sesuai ku pihak balik dari sini aku aja. Pantak dia labah aku aja. Dia urungkan niatnya oleh maling tadi. Iya kan? Jadi lebah itu Pak diperhatikannya. Tinggal di tempat yang bersih, yang dikonsumsinya yang bersih, yang dikeluarkannya yang bersih. Pantas Nabi mengatakan dalam hadis dengan hadis pendek, al-mu'min kan-nahli. Orang mukmin itu kayak lebah. Bagaimana lebah? Hinggap di tempat yang bersih, yang dimakannya yang bersih-bersih, saripati bunga dan buah, yang dikeluarkannya yang bersih, yaitunya manisan atau madu. Ndak ada orang yang tak tahu terus madu labah tu be. Ya kan? Sehat awaknya. Nampak dia tu di madu. Ya kan? Ya. Kalau madu itu ya kan kesehatan. Jadi orang mukmin di matingga Pak ndak jadi saliang kaneh. Kutiko labah tu tabang rusak di nyodahan cuadak. Ada daunnya gugur, ada rantiangnya patah, ndak. Ya kan, selesai dia bertelur dan beranak, anaknya pandai tebang, dia kasih kode kepada orang punya cuadak. Tabangnya sado. Katanya tu, nih, terima kasih ya nih, kami menumpang di batang cuadak ini. Dahulu bini kami lata sasak batalu hendak melapor ke kami ke Pak RT. Kini kami ke tabang lah. Selama kami enggok coba dak lah masak. Dak talok dorang maliang mambik kami jago. Rantiang dak kami patah, daun dak kami gugurkan, batang dak kami rusak. Ba'a tadi coba dak tu kami enggoi, kami tabang mode tujuh. Aturan mukmin tu Pak. Lima tinggal tidak merusak lingkungan. Ya kan? Kebanyakan orang Pak di mana tinggal sinam hutang.
Ya kan? Kalau ada orang pindah Joto Cigak Baru tengah malam jam 2 tu Pak, tu orang banyak utang tu. Meninggal penyakit sudah menggok sama jalan hijau. Ya kan? Apalah mencalik langau hijau? Mana rancak jalabah? Kalau bantu rancak langau hijau Pak. Kaniangnya data, kulit serupa kumbang jati, rajari kakinya sama panjang, labah kaniang tabu dua, kulit pirang, kaki panjang sabalah. Dari segi fisik ganteng langau hijau dari labah. Tapi perangai kurang ajar langau hijau. Dima tinggal dima sudui nyoba bini zina. Atunya tinggal sebini mengandungnya bini lo jelek. Ya kan? Dima tinggal penyakit sudah nyoenggok di bangkai nyoenggok lo kalau tek. Lain tak ada orang di Pekanbaru kena bentuk langau hijau tu. Tak ada. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, jadi orang mukmin tu tidak sembarang makan Pak. Dia tahu yang akan dimakan itu yang halal. Karena apa? Dia diolah di dalam tubuh menjadi darah. Darah itu mengalir dengan oksigen terus ke otak, otak memerintahkan anggota tubuh. Jadi orang yang terdiri tubuhnya dari makanan yang haram, maka perintah otaknya mengerjakan yang haram. Bahayanya apa? Kulla lahmin nabata haramun fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lah jadi tempatnya. Jadi kalau pernah begitu, tobatlah setiap hari. Tobatlah kepada Allah. Karena berapapun besarnya dosa, Allah bersedia berikan ampun. Malah kita disuruh segera minta ampun tuh Pak. Kenapa? Umur kita pendek. Ada ayatnya kita disuruh segera minta ampun? Ada. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhanmu. Apa rahasianya ini? Pertama, Allah sayang kepada kita Pak. Jangan bergelimang dosa berkepanjangan. Yang kedua, kenapa kita disuruh segera? Jangan menumpuk dosa itu. Iya kan? Coba Bapak bayangkan awak lalu malam Pak, kan tak banyak berbuat dosa tu dok. Iya kan? Maka disuruh kita minta ampun pagi salatnya 2 rakaat. Sudah salat subuh ko kita pai mencari bau sao. Iya kan? Tabuik lo dosa. Datang lo tengah hari zuhur minta ampun. Sudah salat zuhur balik lo bau sao balik, tabuik lo dosa, minta ampun lo waktu asar. Masih ada waktu untuk berusaha sampai maghrib, ya kan? Malah ada orang di dunia ini Pak, kalau siang lalu malam bau sao, itu lo takdirnya. Ini kan, bab itu, ya menggalai nasi malam tu, menggalai makanan. Toko nak ada menumpang sedih trotoar, kendak diemper toko orang. Tapi kadang-kadang orang nan membuat rumah makan model itu tu Pak juga robak lama. Tadi malam membawa dibawa di Estoni makan. Iya kan? Lama semalah 2 tanah. Lawa itu sekecil membawa ni semalah 2 tanah. Tambah lojo panggang ikan gurami di kampung Ambo Kalui namanya. Ya Allah ya Tuhan, masuk surga je lah si Tony kamanya. Ini, ya kan? Nah, orang seperti itu Pak, kalau dia taat itu, berusaha malam hari, iya kan? Dia taat, tidak tanggung-tanggung Pak. Kadang-kadang manusia dek bau sao kok Pak, lupa menyembah Allah. Ada tak? Nah, sebenarnya manusia kok mana jadi juga bau? Jadi manusia lepak. Tapi kadang-kadang mengerti kabau dari manusia. Lah kita taruhin cerita labah tadi. Ingat ya Pak,
Al-mu'min kan nahli, orang mukmin seperti lebah, di mana tinggal dia menjadi suatu apa bagi lingkungannya ya, public figure lah. Kalau pindahnya dari sinan kehilangan orang pak. Deh si anu nanti tinggal sehari itu elok wah na perangai sama je lah pak. Kinilah pindah tu kehilangan awak. Tapi kalau bantu lango hijau perangai awak pak, menang pindah dulu pada kok indak berubah perangainya nak mati le tembak batu je. Iya kan? Atau kalau celango hijau. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, sudah tualai. Karena yang dimakannya itu bersih, maka yang dikeluarkannya bersih. Anaknya konsumsi lanse, manggi, durian, cuada. Ya kan? Nah, dah lebah makan yang kotor. Artinya orang mukmin itu apa yang dimasukkan ke dalam lambungnya itu yang dihalalkan Allah. Atau makanan itu halal tapi uang membelinya haram, jadi haram juga dia. Kadang-kadang orang kok kanyo punta sekaji kok pak. Katanya kok dimakan nan halal tu nan haram tu sanjo para siang kanyo keluar balik. Nang keluar balik tu ampasnya, ya kan? Gizinya, proteinnya jadi darah daging. Ada lo nyebut lo pantun, nani jua nan tali nani isu nan kini. Kok masuk neraka kalau sama ndak awak seorang saja. Masuk neraka tu ya bersama-sama pak. Malah Allah mengecekkan dalam surah Al-A'raf ayat 179 banyak isi neraka tu dari surga lah. Mudah-mudahan tak awak nak masuk neraka tu. Benarkah demikian? Bacalah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Jadi banyak isi neraka itu. Tapi yang jadi masalah kok bersama-sama dalam neraka itu lahi tahan. Tabakah itu itunya. Ibu-ibu ndak usah masuk neraka, beko kan membuat sambal di rumah. Akapi sendok angin itu juga tiak. Kau ndak kasih junjung ratok ibu dia. Lapis ke sungai Lansik ni. Ada orang yang akan tahan. Kalau terbakar di dunia, mati, habis, ndak ada rasa sakit lagi. Tapi terbakar di dalam neraka, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setelah hancur kulit belulang, tulang belulang tadi, baddalnahum, ditukar dengan kulit yang baru, liyazuqul azab. Jadi supaya aman awak, tidak tersiksa nanti di akhirat. Tirulah perangai labah, jangan ditiru langau hijau. Malah dek buruknya langau hijau ko pak. Ada orang Sumando di Minang, Sumando langau hijau ko nama. Sumando ko kan nampe, Sumando niak mama tu narajaknya. Bani Sumando niak mama ko elok rata lidahnya, bau musyawarah jomo pakai. Ko elok rata tangannya, bau mamupuk jo malam buat. Ka kunci nan narik, ka puro nan taguah, ka pauni bilik nan dalam. Ya kan? Dia akan jadi pemersatu di rumah tangganya, bukan memecah belah. Itulah Sumando nek mama. Nanti golen ndak donan selesai tu pak. Nomor 2 Sumando lapik buruk. Lah batuk-batuk mama dilaman ke naik rumah, hanya bagaluit je bininya. Ya kan? Atu Sumando lapik buruk. Ya kan? Kalau teranga mama rumah awak ke naik rumah, dulu kan ndak ada bel dah. Kalau kena naik rumah dun sana tu orang Minang dulu. Nyo ndak batuk sebenarnya dah. Atu kodenya. Kok ndak babaju Sumandonyo, kok ndak basarawa Sumandonyo, bisa segera berpakaian. Mendanga batuk tu. Kalau kini kan ada bel.
Ya kan? Kini orang nyelonong-nyelonong sini rumah dun sana pak. Lah kan? Kuat dopak nama itu mubah perangai leh. Dia terengah dapat tu. Batu dulu sekurangnya di laman tu. Tu ndak lo jangan ditiru perangai sumando lapiak buruak. Nang kedua nang ketiga sumando langau hijau. Ba tadi di maenggok penyakit tinggal artinya jangan memecah belah di rumah tangga orang. Jadilah kita pemersatu. Iya kan? Semando nenek mama, semando lapiak buruk, semando langau hijau, semando kacang miang. Ikon tak selesai orang baru sana sajaknya babini ke sini. Pecah belah orang. Ba kacang miang tu Ustaz namanya dua. Nan banamo kacang miang bagala si bio-bio. Dia ingin serupa orang pulau menjala di gagang tanah. Barayui kerentiang kayu. Iya kan? Buah labe baduyun-duyun kulit bakilek kunyang ameh alui bak bulu anak kucing. Itulah miang sabananya. Kok dapet di miang kacang miang menggata sebatang tubuh jo jantung-jantung minta digawi baralah sakit kepadiannya tanya ke orang nalakanai ambo alun mencuba lagi. Itu kacang miang. Jadi nan lelok cik saja sumando ini mama mengaji ambo ke Gunung Ameh pak 50 kota ada sinan cik lainnya sumando masuk luka. Balu sumando masuk luka tu Ustaz. Balui kan licin ba. Barana nyoba tahun-tahun tinggal dalam lunau tanah. Kutiko nyoka naik kai ndak laki tanah di badan. Tu hebatnya balui itu. Tapi kalau dapat balui na licin tadi masuk luka, lebih saja keluar. Ndak ba. Iya kan? Kok keluar je orang mengeluar lain nyoda biar orang lain tu nyok rabu, nyoba yang semalado ndak nyok goreng, ndak nyok masian. Ya kan? Sianan semando masuk luka tu. Sajak babini dah ada encik jalik orang gaik leh. Takui di binding. Ya kan? Dah ada mencalik dun sana leh. Basi banam di rumah bininya. Antahan hanya banaman. Ya kan? Di rumah bini saya tak mencalik orang gaik leh. Atau semando masuk luka namanya. Padahal Allah mengingatkan kita wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini sana. Kami perintahkan manusia menyembah kepada kami saja dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ni kalau ada bapak nanti melihat orang gaik, dia lagi duit je sudah sembahyang subuh aku pulang masuk entah. Ya kan? Ada orang yang parah dari itu lepak nyuantan orang gaiknya kau ke panti jumpo. Kalau ada nama dia itu sudah tu japui lah pagi kau. Kalau awak sama so ketek dulu nyuantan ke tapi sungai Siak tu masuk ke plastik campaan apa ngana. Kini nyopi kun lah gaik aturan kita pelihara dia hantar ke panti jumpo. Tu baban awak nan dia geng ke orang. Kan pakai piti Ustaz. Dan dia ada orang tua nak piti tu dapat. Lain dapat pantunnya. Lain tak? Kalau tidak biar ada tunjukan. Angku kepala mandi angin meracak kudo ke galanggang. Bukan nambu arok dek pakirim nak. Waang mencali amak mengkosanang. Ini terang dapat tu. Jadi calik-calik orang gaik. Kok lain duit juga. Dia ambo itu nanti ada lah. Ayah lah meninggal, induk lah meninggal, nama lang lah cik lah bini lah meninggal. Kalau nang kandung kau ndak ada le pak, ibarat ramba pantun yo ta ibu-ibu jati. Pagi-pagi kalau buat galuang patang-patang ke Tanjung Sabah pukul 2 ke Tanah Sirah. Taruh ke kampung nak rancang ke tagak di ujung tanah lapang dibuang pandang kapiai mai jauh padi tengah sawah. Sari ko indak bemandeh kanduang ibarat lado nak bapaga jawi jo kambiang kamarancah itiak jo ayam kamangake urek layu batang tajungkang mungkin lamo kemungkin sansai mungkin kecai jadi tanah.
Itulah ibaratnya kecil orang berpantun, Pak. Ya kan? Jadi berbanggalah kita yang masih hidup, orang tua kita pelihara beliau sebaik-baik. Labah tu itu, Pak, nak taluk tabang dia maknya lah, nyobela, nyosuan manisan. Ya kan? Jadi labah tabang tadi mengapa Ustaz? Magi tahu. Terima kasih Yoni, ambo lainggok di Batam cuba dak uni. Kami pandai berhemat hidup. Kalau kami tabang kini kuah, di sarang kami masih ada manisan enggak sebotol limun tu ambil lah kau bek. Batang ndak nyo patah, rantiang ndak nyo cabi, daun ndak nyo rurui, manisan nyo tinggal. Itulah Pak. Kerancak untuk contoh tu. Dan itu contohnya Allah nan magi ndak ambo. Surah An-Nahlu, surah Labah, ayat 70 lah, ayat 60 lah, 8. Kata Allah lain, manisan labah tu kan mani. Orang sakit diabetes dilarang minum nan mani. Tapi nan namanya madu disuruh mengkonsumsi. Walaupun orang tu diabetes. Diabetes tu kan sakit kampuannya gula, Pak. Dua tu saya sakit orang namanya gini, sakit gula je, sakit gila je. Ada orang gila apa bini saya. Dua saya. Diabetes namanya. Diabetes. Sawananya Pak, gula tu rancak ditiru. Ibu kalau membuat jus pinang, ya kan? Membuat kue bolu, membuat kue pakai pandan, kue pandan. Ya kan? Membuat kopi, ya kan? Membuat teh, teh mani, kopi mani. Kalau tiba di kopi Pak, kurang gulanya. Dia kurang na gula. Talampau manis na, banyak na gula. Kalau sedang elok, dia mantap bana rasa kopi. Gula tak tersebut lah Pak. Tapi lagi pakai teh hati gula ko walaupun namanya tak tersebut, tak. Nan tabayang dia apa? Saya bisa mengubah rasa walaupun tak dapat nama. Nan mamani engkau pasti orang mengakui sadonyo gula. Membuat jus orang, jus pinang, dah do jus gula je orang apa? Jus pokat, dah do tersebut gula. Tapi kalau ada kaki bangkak sakit, kemudian mananah, badan kurus, muka pucet, tenaga lama, diperiso, darah 700 gulanya. Tapaso kaki kau diamputasi, sakit hanya, dah do sakit kopi dah, sakit gula. Kalau lah sakit gula nan disalahan. Ya kan? Tapi ali ada gula ku putih aso, indah Pak. Nyo taruh je untuk memanihan onde-onde gula. Iya kan? Apa saja nama ni itu gula. Jadi apa kok jadi ya di dunia kau jadi pengurus masjid jadi ya ndak ada pujian kau ndak ada Pak. Allah lah tahu tu mah. Sebab itu dengan tunggang tunggik kerajaan nyopek jadi orang. Orang mau pek nak ada Pak. Nan takui awak Allah berang. Ya kan? Kalau Allah berang kau itu nan harus ditakuian. Kalau orang mau pek biasa saja. Awak memang makanan nupek dan makanan puji Allah. Jolong saja jaga lalu orang dipuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kanyang parui alhamdulillahi rabbil alamin. Nyolarian ini dia orang alhamdulillahi rabbil. Dan Allah tetap dipuji. Sudah tu Pak, labah ku punya sanjato. Sanjatonya biso. Tapi ada ndak orang di Pekanbaru ke dalam pasarnya pentak di labah? Orang pasar ku ndak sada orang jujur ke Pak? Ada orang pengicu timbangan, ada orang mangke arago pokok. Nyala balabo, andun sampai pokok ambol ada aja. Nyala balabo mak. Atu kami icu tu. Koknya pentak di labah kan ndak ada. Tapi labah ndak amu ada Pak, ndak urusannya. Kapan labah tu malapeh bisonya kalau nya digaduan? Lai kena mu Pak Jenderal bintang P, apa pakai baju dinas tu jo tanda kepangkatan.
tua pak bawa senjata rambo tu tat itu tu bunyinya. Atau pak bawa tangkai sapu je. Pai pak ke baca badak tu adalah labah pak itu nah. Ndak tentu jenderal pak dia tu pak. Ya kan? Iko nan dan nambi rotan bakabe dan nambi karajui rumpui iko nan jantan saja ketek bapantang babaliat surich. Kalau nomor 10 aku pihak pak sudah dipentak labah tu nomor 5 wale tu boleh. Kau ndak capek ke rumah sakit mati pak. Karena enggok sadonya serang kabau mati dia labah. Jadi kalau awak ada biso berpangkat berkedudukan berjabatan, jangan diasap serakyat banyak. Iya kan? Gunakanlah itu untuk mensejahterakan rakyat. Kok biso dilapih ke rakyat? Iya kan? Nah, ini bapak-bapak. Rasanya dahulu namanya Caltech, sudah tu Chevron, kinilah balik ke Pertamina. Akhir-akhir di SPBU Riau ko ada keputusan minyak. Nanti terjadi ke pak? Kau tidak permainan orang galadia tu. Ya kan? Ini pak. Bah antri orang di Padang pak. Adonan mati nyo antri menunggu minyak ko. Tandonya nyo mati bah orang. La maju orang di muko. Naninya hendaknya maju nyo kalasonnya dorang lakang. Pak. Bapak tu tak kalok kalau tak kalok lah jagonya. Turun kawannya calik kira mati. Ini enggak apa? Menunggu minyak solar kan? Ya. Jadi bapak nanti kau dapat jabatan kan ada biso tu, jangan sembarang pantak deh. Sebab salihai-lihai labah tu berbiso, pak bisanya nyuakai dek manusia kau barakah. Tu, nyuambil jerami tu, nyuambil sarang labah tu. Tu lari saja pak. Taluk mentak. Ya kan? Tapi tegakah kita sedangkan lebah itu memberikan contoh yang baik untuk kita. Allah yang mengatakan, Nabi yang menyebutkan al-mu'min kannahli. Mukmin itu seperti lebah. Dia tidak ada merusak lingkungan. Yang baik yang dia makan. Siapa tak tahu menisalabah kau be. Dapat awak batuk-batuk kerongkongan sakit hari dingin-dingin bulu tagak, ya kan? Lidah retak-retak, bibir pecah-pecah, ambil kacang 2 tahun, ayah bantu, ayah kalim panang, ayah kelupak pisang kale, ayah paraweh, abui kocok jota lua, lagi yang menisalabah. Ya kan? Sudah tu baca doanya, pucuk kawa, pucuk kempelo, masuk dan tawa keluar dan biso. Ambui seketik. Tapi bacaan dulu salawat jo doa, ya syafi wa anta syafi la shifaun illa shifauk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ubek ko syariat kanya pak, nak menyembuhkan Allah. Jadi kaum muslimin lebih-lebih kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Kira-kira kalau bantu parangai langau hijau parangai awak lika diterima Allah puasa. Indah pak. Pikut serupa parangai labah jaleh diterima. Nah. Sebelum nampak suruh ada kambo tanya cik. Apa-apa sebagai ada mungkinan dirantau ko awak tinggal kembaru ada nan orang asli siko. Allah nak apa-apa pai wirid wisata ke Pariaman. Baik sekali, bawa Ustaz, kok Ustaz Samad lah kau bawa, ya kan? Kok Buya Mustafa, apa namanya? Ya. Bawa, itu wisata religius. Kalau lagi sampai ke pantai Gondoria, apa mencalik baru bacamin sana. Nyupa sewan orang, 5.000 serang awaknya, ya kan? Pandai nyoba bacamin baru, pandai. Semua jawab selfie. Pandai pak. Anak nambo tanyon ke orang punya baru ko. Kalau lama baru ko baca min, yalah lama je. Alai ada perubahan dalam dirinya nampak? Enggak je.
Andaknya baru tu Pak. Kalau lo sudah baca min tu painya ke tukang jahit lah. Baru aja tukang jahit itu ada yang membuat baju kat dua petagak mah. Di Sarawak. Bab itu selama kau setinggi itu kerambi dan panjai ada yang batilanjang saya. Malu dan orang banyak dah setelah dan calik dicamin ndak manakah awak bertelanjang kau rancak baju serupa udah kau. Iya kan? Alai ada pengana baru je tu. Ndak. Setelah mendengar kaji kau Pak, ndak ada perubahan awak dari langau hijau ke labah. Atu sama saya awak je baru baca min. Jadi kita manusia ini harus berubah kepada yang baik. Ada hadisnya, ada. Ya kan? Nah, man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Orang nan hari kininya lebih baik dari hari kepetang bagamu, tu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi, sama saja hari-hari lalu tak ada perubahan. Fahuwa khasirun, itu orang rugi. Nambah bayona wa man kana yaumuhu syarram min amsihi, lebih jaik lakunya dari dulu leh. Fahuwa halikun, tu orang cilaka. Awak tinggal pilih leh. Mau jadi orang menang, mau jadi orang rugi, mau jadi orang celaka. Itu terpulang kepada kita. Karena tempat disediakan Allah di akhirat juga dua, ada neraka, ada surga. Tapi sarancaknya karena kita lah berusaha bapak-bapak untuk taat ke Allah, lebih taatlah kita masuk nang ketiba. Amin. Ya. Ambo doakan jamaah Masjid Al-Falah ku jadi orang menang semua. Sama dengan nama masjidnya. Dan lebih dari itu saya doakan semua kita bertemu di dalam surga nanti. Amin. Kalau ada yang salah ambo sampean Pak, batang gadang nalah tapanjik dahan joranti yang nalah tatitih karena di sini terletak pangka tangkai. Salamu ambo memanjik batang menitih dahan kok tagoyang bunga sedang kambang telantak putih sedang laki telendo buah sedang masak dek capek kaki tangan ambo mohon maaf ke Pak pengurus jo jamaah. Ledege maaf ambo tua. Jamaah ndak ada nan salah doh. Semuanya tidak ada bersalah. Mudah-mudahan apa dimudahkan rezeki oleh Allah, dimudahkan urusan, jadi anak-anak kita anak saleh dan salehah, istri kita istri salehah, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Bapantun membojek ni di mana letak jalan kaguguat dekat pasar Padang Luar, sungai Tanang je Bukit Tinggi tersabui airnya janiah. Di maca ko pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah dan lapeh apa-apa je ibu di hati dan suci je muka nan janiah. Apa kira lah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.